apa? Di terminal pemancar, terminal output pemancar yang akan dihubungkan dengan antena, gitu ya. Jadi sebelum antena dikalikan dengan gain dari antenanya, gitu ya. Nah, ingat ini rumus ini di mana power pemancar kali gain antena ini, jadi ERP itu perkalian antara power pemancar dengan gain antenanya dalam konteks linear gitu. Jadi kalau kalian menghitungnya dalam besaran linear perkalian, tapi kalau diminta untuk menghitungnya dalam besaran desibel tambah, gitu ya. Itu yang hanya saya ingatkan saja gitu. Saya ingin mengingatkan saja. Ini dalam konteks desibel berarti power amplifier itu ya 10 log power gitu ditambah dengan 10 log gain antenanya itu. Ya. Oke, ini contohnya. Selanjutnya contohnya gitu ya. Contohnya. Ini misalnya ini adalah flux density. Kita disuruh mencari ya. Jadi satu apa ini apa ini? Stasiun bumi. Jadi stasiun bumi itu jadi stasiun bumi itu mempunyai output ya, mempunyai output atau ERP stasiun bumi itu ditentukan di sini 60 desibel gitu ya. Terus kita kemudian diminta untuk menghitung posisi berapa flux density untuk titik sejauh, tentu saja ini ruang angkasa ya, sejauh 22 km gitu. Sejauh 22 km ya. Nah, seperti itu. Jadi sejauh 22 km. Sehingga yang kita dapatkan adalah ini. Jadi flux density itu sama dengan ERP tadi ya, dikurangi dengan, jadi dibagi sebenarnya, tapi ini kan dalam desibel, dibagi dengan ini. Dibagi dengan 4pi dikalikan dengan jaraknya gitu, dengan jaraknya. Gitu ya. Oke, sehingga ketemulah angka minus 50,2 desibel. Ingat, rumus ini dalam kilometer gitu ya, rumus ini dalam kilometer. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Apa itu ERP gitu ya. Jadi, nah saya ingin kembali ke rumus flux density ini. Sehingga rumus flux density ini kalian bisa tentukan di sini ya, bisa lihat di sisi pembilang itu kan GT kali PT. GT kali PT itu apa sebenarnya? ERP. Jadi ini adalah EIRP nih ya gitu. Jadi flux density itu EIRP dibagi dengan 4pi R kuadrat, di mana R itu adalah jarak antara antena pemancar dengan posisi yang kita hitung flux density-nya gitu. Nah, ini kita masukkan di tadi itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Apakah itu EIRP? Jadi contohnya gitu ya, betapa pentingnya EIRP ini. Jadi yang kita hitung, kalau kalian mempunyai pemancar, yang dihitung itu bukan power output-nya gitu, tapi EIRP-nya gitu. Karena EIRP itu adalah ini. Jadi EIRP itu power adalah tergantung dari power pemancar pasti. Tapi yang paling penting dia itu tergantung dari gain antenanya gitu. Kalian lihat di sini ya. Ini contohnya. Jadi misalnya stasiun bumi dengan power outputnya adalah 10 watt gitu ya. Nah, kemudian dia mempunyai antena. Ini antena apa? Antena ini bagus ini antena. Jadi mempunyai gain besar ini. Antena ini adalah antena parabola yang mempunyai gain sekitar 50 desibel gitu. Nah, kita diminta untuk mengukur EIRP-nya gitu. Sehingga kita sudah tentukan ya, EIRP-nya itu kalau ini dalam kita hitung langsung dalam desibel saja gitu ya. Sehingga power pemancarnya itu log gitu ya. Jadi 10 log power pemancar, jadi 10 log 10 karena ini diketahui power dari antena stasiun bumi, power dari transmitter atau pemancar di antena
di stasiun bumi itu sebesar 10 watt. Sehingga saya dapatkan EIRP-nya stasiun bumi itu yang mengarah ke satelit, jadi mengarah ke angkasa sebesar berapa? 60 desibel watt gitu ya. 60 desibel watt. Nah, kemudian ini, jadi seandainya di sampingnya ada masang stasiun bumi baru gitu ya, masang stasiun bumi baru pas di sampingnya gitu. Beli alat baru lah, beli alat baru ya. Nah, alat baru itu mempunyai power transmitternya 8 watt. Ya, artinya apa? Lebih kecil dari power transmitter dari stasiun bumi yang lama gitu ya. Saya beli yang baru 8 watt gitu. Nah, tapi antenanya itu lebih efisien itu. Jadi mempunyai desain baru antenanya itu, mempunyai desain baru. Setelah diukur antena itu ternyata punya gainnya 50 desibel itu. Nah, kalau kita disuruh untuk mengukur berapa IRP-nya, kita akan tahu nanti bahwa IRP-nya apa? Berarti kan 10 log berapa? 10 log power dari power transmitternya 8 watt. Ditambah dengan 52 adalah gain dari antena. Sehingga ketemu angka 61. ERP yang stasiun bumi baru ini itu 61 desibel watt itu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu ya bahwa untuk menaikkan, jadi yang dihitung itu bukan power pemancar itu, tapi ERP-nya. Sehingga untuk mendapatkan ERP tinggi itu tidak harus dari powernya dinaikkan. Jadi kalau power pemancar dinaikkan, kita modal itu maksudnya. Kita modal apa? Kita modal apa? Power power dari tenaga listrik akan lebih besar itu kan, ya toh, tenaga listrik lebih besar. Jadi tenaga listrik yang dibutuhkan untuk mendapatkan output 10 watt akan lebih besar dibandingkan dengan tenaga listrik yang dipakai untuk tenaga output 8 watt, pasti kan. Yang 10 watt pasti lebih besar itu listriknya dibanding dengan 8 watt gitu ya. Artinya apa? Tidak harus, dan ini kita lihat bahwa hanya dengan 8 watt yang lebih kecil dari 8 watt lebih kecil dari 10 watt nih. Tapi kalau kita punya gain dengan lebih besar, antena dengan gain lebih besar, dalam hal ini 52 desibel, kita akan dapatkan IRP lebih besar, 61. Nah, itu sebenarnya ini adalah paradigma menarik ya. Jadi artinya bisa menjadi pegangan bagi kalian semua gitu bahwa untuk mendapatkan IRP yang baik itu yang pasti yang diharapkan adalah yang tidak modal. Kalau kamu hanya mengandalkan power pemancar pasti modal, kan berarti powernya lebih besar, listriknya lebih banyak gitu kan, itu kan modal. Nah, akan lebih mudah kalau seandainya antenamu yang diefektifkan itu. Jadi kalau antena lebih efektif dengan gain lebih besar, akan didapat IRP lebih besar gitu. Jadi sebenarnya diskusi ini intinya di sini, diskusi ini tentang IRP itu. Oke, sekarang di sisi receiver. Jadi sekarang di sisi receiver nih. Jadi ini tadi pemancar ya, pemancar itu apa yang menjadi parameter utamanya apa? ERP ya, oke itu diingat-ingat. Pemancar itu ERP, ERP yang sangat tergantung dari yang lebih efektif. Jadi sebenarnya kesimpulannya kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, menaikkan ERP dengan cara menaikkan watt dari transmitter atau merancang antena dengan gain lebih besar gitu. Tentu saja semua orang akan memilih merancang antena dengan gain lebih besar. Karena dengan merancang dengan gain lebih besar akan didapatkan apa? Tidak usah biaya gitu maksud saya itu. Tidak usah biaya dibandingkan dengan meningkatkan power dari pemancar. Oke, sekarang kita melompat ke receiver gitu ya. Tadi transmitter, ukurannya EIRP. Sekarang ke receiver. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Power receiver itu ini. Ini adalah flux density ya. Kita sudah tahu tadi, flux density untuk titik tertentu. Nah, titik tertentu itu posisinya receiver. Ya, kita sudah bisa hitung kan tadi psi ini, anggap psi ini. Tapi ini ada sesuatu di sini, ada satu faktor di sini yang namanya luas efektif ini. Efektif area di sini. Ya. Jadi efektif area ini tidak sama dengan apa
tidak sama dengan physical area gitu loh. Maksud saya ini di sini. Ini menariknya di situ. Jadi efektif area itu tidak sama dengan physical area. Itulah kemudian makanya kalau kalian melihat antena-antena untuk frekuensi lebih rendah gitu ya, seperti misalnya HF, itu akan mempunyai bentuk antena tidak seperti kalau kalian melihat antena-antena yang antena-antena yang ordo giga gitu, antena satelit yang pakai giga, antena-antena satelit yang C-band ke atas ya, C-band ke atas. Itu bentuknya akan berbeda gitu. Karena apa? Memang untuk mendapatkan area efektif ini, jadi mendapatkan luas efektif ini berbeda karena luas efektif ini tergantung dari ini. Jadi kalian bisa lihat ini ya, rumusnya efektif area atau luasan efektif ini adalah lambda kali GR. GR itu adalah gain dari antena receiver. Lambda ini adalah panjang gelombangnya dibagi dengan 4pi. Dari sini sudah ketahuan gitu kan bahwa kalau seandainya lambda ini semakin panjang gitu ya, jadi panjang gelombang ini semakin panjang, berarti membuat bahwa angka luasan efektif ini semakin besar gitu. Itulah makanya kemudian kalian dalam konteks menerima sinyal-sinyal HF gitu ya, misalnya untuk komunikasi jarak jauh untuk keperluan radionya ini, jadi radio yang untuk long haul-nya antara pilot dengan menara pengawas gitu ya. Tapi yang pakai HF itu tentu saja kalian tidak perlu memakai antena seperti antenanya parabola gitu. Karena apa? Luas efektifnya itu nggak perlu gitu, nggak perlu seperti antena parabola gitu loh. Jadi hanya dengan se apa seutas kawat saja itu sudah bisa sama dengan kalau kalian memakai luasan seperti itu, luasan parabola seperti itu ya. Jadi tidak perlu itu, hanya dengan seutas kawat saja kamu sudah bisa mendapatkan area efektif atau luasan efektif yang besar gitu. Kalau untuk panjang gelombangnya yang besar gitu, panjang gelombangnya yang panjang gitu, lambdanya yang panjang. Ya. Itu yang penting di sini ya. Itulah makanya kemudian kalian sekali lagi, kalau kalian melihat antena-antena untuk keperluan HF atau VHF ya, VHF itu tidak perlu kalian memakai model parabola gitu. Karena apa? Ya kan luas efektifnya sudah cukup besar kok gitu. Karena luas efektif itu tergantung dari harga lambda ini. HF itu malah hanya dengan seutas tali saja, seutas kawat saja sudah mampu untuk menangkap sinyal-sinyal besar itu. Sinyal dengan efektif dengan sinyal dengan apa? Dengan sangat efektif gitu. Karena apa? Dia mempunyai efektif area yang besar karena panjang gelombangnya panjang gitu. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke rumus ini. Kita kembali ke rumus ini. Ini ya. Jadi power yang diterima di sisi penerima, di sisi receiver. Itu di sini disebutkan adalah flux density dikalikan dengan area efektifnya gitu. Jadi dikalikan dengan luasan efektifnya. Kita masukkan sekarang rumusnya flux density. Rumus flux density adalah GT dari PT. GT di mana GT itu adalah gain dari antena pemancar, PT itu adalah power pemancar dibagi dengan 4πr kuadrat itu ya. Ini tadi sudah kita lihat di awal pertemuan tadi, di mana R ini adalah jarak antara receiver dan transmitter, gitu aja sudah gampangnya. Dikalikan dengan luasan efektif. Luasan efektif kita sudah tentukan ini kan, lambda kuadrat dikalikan dengan gainnya receiver dibagi dengan 4pi. Nah, kita dapatkan ini. Nah, ini kalau dalam desibel itu ya, kalau dalam desibel itu bisa saya tuliskan lagi menjadi ini. Yaitu karena GT kali PT atau itu kan bisa kita sudah bahas ya atas tadi bahwa gain dari transmitter, gain dari pemancar dikalikan dengan power pemancar itu adalah IRP-nya. Ya. Jadi dalam desibel itu ini IRP ditambah dengan gain dari ini, gain dari penerima dikurangi dengan ini saya balik ini ya, dikurangi dengan kali ini saya balik. Jadi saya balik PR itu ya, saya balik
ini saya buat ke atas itu PR kuadrat, ya. Dan 4P-nya sama, 2 kan ya. Sehingga 4 PR kuadrat, tapi saya ubah jadi minus di sini. Dibagi dengan lambda. Tuh. Nah, dari sini ini menarik ini sebenarnya ya. Oke, jadi power receiver itu, jadi artinya seberapa besar power yang diterima di sisi receiver, itu tentu saja tergantung dari ERP pemancar. Ditambah dengan berapa gain dari antena penerima. Dan ini yang menarik di sini. Ini ada angka, ada parameter R dan lambda di sini. Lambda itu apa? Lambda itu panjang gelombang, gitu. R apa? Jarak antara receiver dan transmitter, gitu aja yang gampangnya. Jarak antara receiver dan transmitter. Sehingga apa? Ini dikatakan sebagai, jadi besaran ini, jadi suku ketiga ini disebut sebagai apa? Free space loss, itu FSL. Jadi ini FSL. Nah, kalau kita lihat ini, yang perlu kalian ingat adalah bahwa ternyata free space loss itu adalah berapa kalinya panjang gelombang itu sebenarnya jaraknya itu gitu ya. Dilogkan. Berapa kalinya panjang gelombang dikuadratkan itu, kemudian dilog gitu ya. Itu yang kalian ingat ya, ternyata ini bahwa sebenarnya yang dikatakan sebagai free space loss itu adalah bahwa seberapa jauhnya itu, tapi ukurannya adalah panjang gelombangnya gitu. Ukurannya panjang gelombang gitu ya. Jadi R dibagi lambda, meskipun dikuadratkan dan dilogkan gitu ya. Tapi intinya adalah yang dikatakan sebagai free space loss itu adalah ini. Seberapa berapa panjang gelombang itu jaraknya gitu loh. Berapa panjang gelombang jaraknya gitu ya. Menarik sebenarnya itu. Jadi jarak antara pemancar dan penerima itu berapa panjang gelombang itu. Kita dapatkan free space loss itu gitu ya. Dan nanti akan kita dapatkan bahwa free space loss itu adalah angka losses yang paling besar. Jadi angka losses yang paling dominan dalam proses kita menghitung link antara link telekomunikasi itu rugi-rugi yang dominan adalah free space loss atau FSL gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas tentang apa ini selanjutnya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu ya, bahwa power dari, jadi perlu diketahui bahwa noise itu bisa datang dari mana saja, apalagi sekarang. Noise itu noise itu sangat-sangat dominan muncul dari itu lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Jadi lampu sekarang itu hampir semua tidak ada, sudah lampu bohlam yang mengandalkan wolfram itu sudah tidak ada kan. Lampu pijar itu sudah tidak ada kan. Sekarang lampu itu adalah osilator yang kemudian dibebani oleh LCD kan ya. Jadi LCD yang menjadi beban dari osilator yang ditimbulkan oleh rangkaian itu, sehingga osilator ada di mana-mana itu, pemancar ada di mana-mana itu untuk menggerakkan lampu kan gitu ya. Karena itulah kemudian, tapi itu tidak kita bahas itu bahwa itu menjadi noise utama sekarang iya, tapi yang lebih mudah untuk diantisipasi noise itu adalah noise karena ini, karena jadi noise karena temperatur ya. Jadi sudah kita bahas dulu ya di pertemuan minggu lalu bahwa noise itu, power noise itu adalah KT kali B. KTB. Jadi K itu, di mana K itu seperti kalian sudah pahami, bahwa K itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Ditambah T itu adalah suhu yang ada di sisi pemancar maupun penerima, sisi penerima kalau boleh di penerima artinya di suhu yang di tempat yang kita sedang ukur itu noise-nya. Dalam Kelvin itu, dalam Kelvin. Kemudian B adalah apa? Kita bekerja bandwidth berapa gitu. Jadi kita itu sedang mempunyai kanal berapa bandwidthnya gitu. Karena itu kita bisa hitung noise-nya. Dan noise ini adalah noise yang harganya tertentu gitu. Karena itu yang paling mudah untuk dianalisis adalah noise karena panas gitu. Karena panas ini kita mudah untuk menganalisisnya, karena pasti itu.
Bahwa kemudian ada tambahan noise macam-macam, noise bikinan manusia atau lazim disebut sebagai man-made noise, itu pasti. Tapi yang paling gampang menganalisisnya adalah noise karena panas ini. Jadi karena thermal noise itu kita mudah menganalisisnya gitu. Karena thermal. Oke, kemudian bandwidth ada, ya kita sudah bahas itu. Nah, kemudian kita kembali ke, kita sudah bahas kemarin ya, bahwa KTP. Jadi K kali T itu bisa dikatakan kalau kita mengetahui suhu di sisi receiver, di mesin receivernya sendiri, di alat receivernya sendiri, kalau kita tahu berapa suhunya, kita akan bisa menghitung noise density-nya, N0 noise density-nya gitu ya. Jadi noise density itu adalah power noise untuk bandwidth 1 Hz itu. Gampang seperti itu gampangannya. Karena apa? Yang dikatakan sebagai power noise itu adalah noise density dikalikan dengan bandwidth-nya gitu. Gitu. Atau kata lain bahwa noise density itu adalah power noise tapi bandwidth-nya 1 Hz gitu loh. Sehingga bisa dikatakan bahwa balik lagi bahwa kalau power noise itu adalah noise density atau K kali T dikalikan dengan bandwidth yang kita pakai gitu. Oke ya. Kemudian kita ke receiver sekarang. Apa ukurannya receiver? Tadi kita sudah bahas tentang transmitter ya. Transmitter itu ukurannya adalah transmitter itu ukurannya IRP, gitu. Jadi bukan power ya, tapi IRP gitu. Karena masih ada gain-nya. Ada gain transmitter, ada gain pemancar gitu. Dan itu justru malah lebih penting karena apa? Untuk mendapatkan flux density yang lebih besar dengan tanpa meningkatkan daya pancar itu kita sudah bisa dapatkan. Asal kita mampu untuk mendesain antena dengan gain lebih tinggi gitu. Ya. Oke, nah sekarang yang penting lagi kalian ingat itu adalah bahwa di sisi pemancar, di sisi penerima. Di sisi penerima ini ada istilah G per T. Jadi gainnya antena dibagi dengan T itu adalah besar temperatur di sisi receiver. Dan ternyata itu merupakan ukuran kinerja dari receiver gitu ya. Ukuran kinerja receiver. Jadi sekali lagi di sisi transmitter kinerjanya diukur dengan IRP. Nah, di sisi receiver diukur dengan G per T, di mana G per T, G itu adalah gain dari gain dari antena penerima, dan T itu adalah thermal noise di sisi penerima. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah misalnya suatu stasiun satelit ya mempunyai gain receiver, jadi satelit di atas sana itu mempunyai gain receiver 30 desibel. Untuk temperaturnya diketahui sebesar temperaturnya dia di satu di sana sebesar 700 kilo Kelvin, bukan kilo ini, 700 Kelvin. Berapa G per T dari penerima dia itu? Jadi satelitnya itu berapa? Kita ditanyakan G per T dari satelit itu berapa gitu ya. Ya langsung ini saja kan, G-nya berapa? Kan 30 desibel ya. Kemudian temperatur di atas sana ada berapa? 700 Kelvin. Ya tinggal ngurangi saja. Jika G per T adalah 1,5 desibel. 1,5 desibel. Itu cara menghitung antena, cara menghitung bahwa dia mempunyai G per T. Sebagai receiver ya, sebagai receiver. Oke, kemudian ada lagi tambahan tentang tambahan tentang ini. Ini free space loss ya. Nah, free space loss. Kita sudah bahas tadi ya, free space loss. Jadi free space loss itu adalah tadi bahwa jaraknya itu jaraknya berapa kalinya lambda, gitu ya. Berapa kalinya lambda. Kita sudah dapatkan tadi ya, berapa kalinya lambda. Nah, itu kalau kalian lambda ini saya ubah menjadi frekuensi. Masih ingat ya? Lambda itu panjang gelombang. Frekuensi itu adalah frekuensi. Jadi untuk dapat mengkonversi menjadi frekuensi, yang kita perlukan adalah apa? Kecepatan
cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, itu setelah kita ubah menjadi desibel, ketemulah angka ini gitu. Jadi umum yang dipakai oleh orang-orang telekomunikasi itu bukan lambda, bukan panjang gelombang, tapi frekuensi gitu. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya. Ini sebenarnya ini rumus linear space loss ini seperti ini. Ini dalam bentuk desibel seperti ini. Di mana R-nya itu, ini ada contohnya ini ya. Ya R-nya itu dalam kilometer ya, R-nya itu. Jadi R-nya ini dalam kilometer, F-nya dalam apa ini? Dalam hertz ya. F-nya dalam hertz. Jadi F-nya dalam hertz, R-nya dalam kilometer, dan ini adalah angka konstanta 32,4 pada saat menghitung ini FSL dari linear ke logaritmik ini gitu. Dan dari sini kita ketahui bahwa semakin tinggi frekuensi berarti FSL semakin apa? Semakin tinggi kan? Jadi semakin tinggi frekuensi, nilai FSL ini free space loss-nya semakin tinggi gitu, semakin besar. Lossesnya semakin besar untuk frekuensinya semakin tinggi. Kita lihat dari rumus ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai stasiun bumi dengan IRP 60 desibel dan satelitnya itu mempunyai 52 desibel pada frekuensi 12 giga. Ini KU-band ini ya, KU-band. Yang ditanyakan adalah berapa receive power pada satelit. Jadi setelah stasiun bumi ini mancar dengan IRP 60 desibel, terus kemudian di sisi satelit sana itu mempunyai 52 desibel, yang ditanyakan adalah berapa sebenarnya power receive-nya berapa gitu ya. Gitu. Nah, seperti biasa, tadi rumusnya itu kan, rumusnya adalah IRP Earth Station. Jadi ES ini Earth Station ya. ERP-nya ES ditambah dengan gennya receivernya satelit dikurangi dengan free space loss. Kan rumusnya ini ya. Gitu kan? Jadi setelah kita masukkan 60 desibel watt karena diketahui IRP dari stasiun bumi ditambah dengan ini adalah gain dari receiver satelit 52. Nah, yang kita belum tahu adalah free space loss-nya. Kita cari sekarang free space loss-nya itu, kita cari. Kan? Nah, kita cari free space loss di sini gitu. Kita cari free space apa? Tadi rumusnya kan kita dapat rumus tadi ini rumusnya. 32,4 ditambah 20 log R dalam kilometer ditambah 20 log F dalam hertz. Ya, 32,4 ditambah 20 log 22.000 kilometer ditambah 20 log 12 kali 12 giga ya, 12 kali 10 pangkat 9. Ketemulah free space loss-nya itu 196 desibel. Sehingga di atas sana pada saat stasiun bumi itu memancarkan sinyalnya sebesar 60 desibel sampai di sisi satelit itu hanya ada min 80 desibel watt ya. Oke. Nah, ini masih diganggu oleh free space loss saja. Nah, ternyata untuk frekuensi-frekuensi di atas 10 giga itu lossesnya tidak hanya free space loss. Ada losses yang lain gitu ya, meskipun tidak besar juga sih. Ya besarnya ini ya sekitar 10 desibelan, sekitar 10 desibel gitu ya, tergantung lokasi. Dan itu harus di atas 10 giga. Di atas 10 giga itu memang ada hujan ini sangat berpengaruh gitu ya. Karena itulah kemudian kalian dulu pernah dengar ya bahwa dulu PT Telkom itu kan juga menjual menjual TV berbayar, gitu ya, TV berbayar yang lewat satelit, yang lewat Ku-band. Nah, itu memang pada saat hujan itu dia akan sangat berpengaruh. Jadi akan kayak semacam kayak hujan juga itu sistem penerimanya ya. Bandingkan dengan yang miliknya MNC Group itu. MNC Group itu memakai S-band.
dia 2,2 giga gitu. Nah 2,2 giga itu kan dia di bawah 10 giga, dia tidak terganggu hujan itu. Karena itu dulu reklamanya itu mesti menghina itu. Pada saat hujan, orang-orang nggak bisa lihat goal dari suatu pertandingan sepak bola gitu ya. Karena pas hujan itu. Nah kalau yang MNC Group karena dia pakai frekuensi lebih rendah, ya dia tidak terganggu hujan itu. Ada reklame kayak gitu dulu itu. Ini saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa redaman hujan yang sekitar 10 desibel ini itu hanya ada pada frekuensi-frekuensi di atas 10 giga. Nah, dan 10 giga itu apa ya? KU sama KABN lah yang dipakai biasa oleh satelit telekomunikasi. Dan juga tentu saja yang membuat tambahan losses itu adalah antena misalignment. Jadi ya biasa semua orang paham itu. Jadi antena ini memang harus benar-benar di setting persis ke arah di pointing ke arah posisi dari satelit dengan benar itu. Geser dikit aja dia sudah langsung seakan-akan ada redaman, tapi sebenarnya dia adalah turun karena posisi dari gainnya itu tidak di main lobe gitu ya. Seperti inilah, dia geser dikit aja udah tidak mendapatkan sinyal yang maksimum gitu ya. Ya, kemudian ada lagi, ini adalah karena gas itu. Jadi ini untuk frekuensi di atas 10 giga juga ini. Ada ya karena apa ini? Mereka sebut sebagai gaseous absorption gitu. Jadi karena gas itu. Jadi gas jadi awan lah gitu ya. Jadi semakin berawan itu akan akan membuat suatu absorpsi redaman lah gitu ya. Artinya akan ada tambahan ini losses ini kalau seandainya untuk yang situasi-situasi yang sangat misalnya ini foggy. Foggy itu adalah ya pada saat berembun gitu ya. Penuh dengan embun gitu. Itu akan sangat berpengaruh pada penerimaan sinyal-sinyal yang frekuensi kerjanya di atas 10 giga gitu maksudnya. Ya. Oke, dan sampailah kita pada ya sudah selesai pada kesempatan ini gitu. Jadi kita sudah memperhatikan semua perihal-perihal yang ada hubungannya dengan apa pada saat kita berbicara soal eh, bukan. Jadi kinerja dari pemancar itu yang kita pentingkan adalah IRP-nya. Kita bicara perihal tentang penerima, yang kita perlukan adalah antena penerima yang sangat mempunyai hubungan dengan frekuensinya gitu. Jadi artinya semakin tinggi antena, semakin tinggi frekuensi, berarti antena yang kita pakai itu harus semakin seksama gitu. Ada semakin rendah antena itu karena apa? Karena luasan efektifnya itu semakin rendah, antenya semakin bagus itu. Jadi antena yang hanya merupakan kayak kawat listrik yang paling-paling hanya satu lembar kawat listrik itu sudah bisa mewakili beberapa meter ke samping itu. Seakan-akan dia luas itu karena memang di situ rumus yang kita pakai adalah ini. Jadi yang paling penting tadi itu ya luas efektif dari antena ini. Itu harus kalian hafalkan. Luas efektif antena mana tadi? Luas efektif dari antena mana? Ini ya. Jadi luas efektif antena itu adalah berbanding lurus dengan kuadrat panjang gelombangnya. Artinya apa? Panjang gelombangnya semakin panjang atau frekuensinya semakin rendah, frekuensi semakin tinggi gitu ya. Jadi frekuensi tinggi itu frekuensinya semakin rendah. Jadi frekuensi semakin rendah itu maknanya mempunyai luasan efektif antena semakin lebar itu, maksudnya seperti itu. Sehingga memang tidak kritikal gitu ya. Untuk frekuensi lebih rendah, antena itu tidak kritikal dibandingkan dengan frekuensi-frekuensi yang tinggi gitu untuk satelit itu. Karena dia sangat harga A efektifnya, jadi luasan efektifnya rendah.
Kenapa rendah? Karena frekuensinya tinggi. Sehingga baik posisi maupun fisik, luasan fisik itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena itulah diperlukan parabola gitu. Iya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Sudah cukup. Oke, terima kasih responnya. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Yang penting kalian hafal semua itu ya, bahwa apa yang utama yang kita bahas tadi itu bahwa untuk pemancar apa parameter yang penting, untuk penerima apa yang parameter penting. Kemudian antena itu tergantung dari apa. Jadi ternyata antena receiver itu sangat dia mempunyai luasan efektif itu penting, itu luasan efektif itu. Itulah kemudian menjawab pertanyaan bahwa kenapa sih Pak kalau seandainya antena-antena untuk keperluan satelit itu pasti bentuknya itu harus rigid itu ya, jadi harus tidak kenapa sama-sama gelombang elektromagnetiknya, kalau antena HF itu hanya kawat saja, kalau antena-antena yang untuk keperluan satelit gitu ya, yang di atas 10 giga, dia harus parabola gitu. Karena itu tadi jawabannya adalah luasan efektif itu. Jadi bahwa luasan efektif itu sangat berpengaruh terhadap desain antena gitu. Jadi makanya kemudian untuk frekuensi lebih rendah gitu HF itu kesalahan antena itu tidak begitu berpengaruh dibandingkan dengan kesalahan antena kalau kalian memakai frekuensi kerja di atas 10 giga atau satelit itu. Oke, jadi itu yang menjadi pokok bahasan pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya baik, kuliah saya tutup. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.